Kenapa kita membahas nilai pelanggan? Karena nilai pelanggan itu penting dalam dunia bisnis. Karena pemahaman yang mendalam akan nilai ini akan memungkinkan perusahaan untuk pertama, yang jelas menciptakan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sesuai dengan target marketnya mereka, sehingga bisa lebih menarik buat pelanggan mereka. Kemudian yang kedua, membangun loyalitas pelanggan, karena pelanggan cenderung memilih produk atau layanan yang menawarkan nilai yang lebih tinggi. Ingat nilai ya, belum tentu harga juga. Di mata pelanggan yang utama adalah nilai. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Karena nilai yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor akan menjadi keunggulan yang membedakan di pasar. Bagaimana caranya perusahaan berorientasi pada pelanggan? Caranya adalah menempatkan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan sebagai pusat dari segala strategi dan operasional bisnisnya. Perusahaan harus berfokus untuk menciptakan dan menawarkan nilai terbaik pada pelanggan dengan tujuan membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Beberapa cara untuk mengimplementasikan orientasi kepada pelanggan adalah: pertama, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Caranya tentu macam-macam, menggunakan riset pasar, wawancara, atau sekadar ngobrol pada saat pelanggan datang ke toko juga. Itu juga bisa menjadi cara untuk memahami kebutuhan atau harapan pelanggan terhadap produk kita. Setelah itu, tentu kita akan menyediakan produk dan layanan dan berkualitas. Ingat, produk itu tidak hanya sekedar produk, harus ada layanannya juga. Berarti, perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan memastikan produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar kualitas tinggi, dapat diandalkan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mereka akan melakukan inovasi terus-menerus dan meningkatkan kualitas produk sesuai dengan masukan atau umpan balik dari pelanggan. Kemudian, yang ketiga, caranya adalah memberikan layanan pelangganan yang prima, yang optimal. Layanan pelanggan yang optimal itu antara lain responsif, ramah, mudah diakses, kemudian cepat menjawab. Itu merupakan bagian penting dari orientasi pelanggan. Salah satu caranya adalah melatih karyawan perusahaan untuk terus mendengarkan dan menangani keluhan serta masalah pelanggan dengan cepat dan profesional. Pelanggan yang merasa didengar dan diprioritaskan tentu cenderung lebih setia terhadap perusahaan dan produk yang dibeli mereka. Cara yang keempat adalah personalisasi pengalaman pelanggan, yaitu perusahaan berorientasi pada pelanggan berupaya memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Misalnya, merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian atau preferensi pelanggan, atau menyediakan opsi produk yang bisa dikustomisasi. Mungkin secara sederhananya begini, kita nggak usah ngomong perusahaan besar ya. Misalkan kalau toko kelontong gitu, datang seorang pelanggan mau beli sesuatu, misalkan bolpen. Nah, kita bisa survei, sekadar ngobrol. Bolpennya buat apa, kebutuhannya apa, kira-kira budgetnya yang mahal atau yang murah. Dengan ngobrol gitu, tentu kebutuhan pelanggan yang satu ini akan berbeda dengan kebutuhan pelanggan yang misalkan anak sekolah atau misalkan sekretaris perusahaan. Masing-masing bisa dipersonalisasi dan bisa didata. Nah, dengan mendengarkan dan menerapkan umpan balik pelanggan, ya, tentunya itu adalah dasar untuk perbaikan produk dan layanan perusahaan kepada pelanggan. Caranya bisa menyediakan saluran yang mudah diakses bagi pelanggan untuk menyampaikan masukan, baik positif atau negatif. Sekarang kalau di dalam produk-produk consumer good, kita sering lihat layanan konsumen dalam kemasan produknya, entah di kaleng atau dibungkus. Layanan konsumen 0800 sekian. Itu adalah salah satu cara untuk mendengarkan dan menerapkan umpan balik pelanggan. Kemudian, kita harus melibatkan karyawan dalam budaya pelayanan tersebut. Semua karyawan dari bawah sampai level menengah, level atas, front office, back office, itu harus memahami pentingnya orientasi pada pelanggan. Kita sering, kalau misalkan kita ke bank-bank sekarang, bank-bank besar, mulai dari tukang parkir, mereka akan menyapa kita, menunjukkan tempat parkir yang masih kosong di mana. Kemudian pada pintu banknya gitu, ada satpamnya akan menyapa kita, akan menanyakan kebutuhan kita, kemudian mengarahkan apakah kita perlu nomor antrian atau langsung ke arah customer atau ke meja yang kita butuhkan. Sampai ke front office maupun back office ya. Itu adalah cara untuk melibatkan karyawan dalam budaya pelayanan.
karena itu akan menyebabkan pelanggan akan merasakan nyaman dan meningkatkan nilai loyalitas pelanggan terhadap bank tersebut. Tentunya dengan cara-cara Tentunya di zaman sekarang kita harus menggunakan teknologi untuk memudahkan pelanggan. Untuk perusahaan besar, mereka bisa menyediakan aplikasi mobile untuk pemesanan yang mudah. Menggunakan chatbot WA, chatbot untuk layanan 24 jam 7 hari seminggu. Kemudian menerapkan teknologi CRM, Customer Relationship Management, untuk mengelola ekstraksi pelanggan secara lebih efektif. Tentunya untuk perusahaan-perusahaan besar yang mampu menyediakan sistem dan teknologi CRM ini. Nah, yang berikut, kita bisa menawarkan nilai tambah terhadap produk atau layanan yang kita berikan. Contohnya, kita bisa memberikan layanan gratis, tambahan manfaat, atau dukungan tambahan tentang produk-produk tersebut. Kita ambil contoh perusahaan kosmetik. Kita sering melihat perusahaan kosmetik akan menawarkan konsultasi kecantikan gratis atau panduan perawatan kulit sebagai nilai tambahan yang relevan. Sehingga calon pelanggan sendiri bisa melihat bagaimana karakter kulitnya gitu kan. Bagaimana produk yang cocok, yang sesuai dengan kulit mereka. Itu adalah nilai tambahan. Kemudian tentu perusahaan harus bersikap fleksibel dan mudah beradaptasi. Karena perusahaan berorientasi pelanggan selalu siap beradaptasi perubahan kebutuhan pasar atau kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang sekarang belum tentu sama dengan kondisi ekonomi tahun lalu, belum tentu sama dengan kondisi ekonomi tahun depan. Jadi, selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan fleksibilitas yang tinggi.